Ada film bid'ah ya, yang masyhur sekali, Bayangkan Wajah Walid. Ini oleh beberapa kelompok dijadikan amunisi untuk menyerang tasawuf. Jadi digebiah-uyah tasawuf seperti itu. Ya, saya memaklumi kalau ada yang berpikir begitu karena dia mungkin tidak mengerti tasawuf itu apa. Tapi yang pertama, saya suka film itu karena itu membuat kita atau membuat banyak orang itu waspada. Kalau ada hal-hal yang menyimpang itu tidak gampang tunduk. Tasawuf itu adalah langkah hidup, saya sarikan dengan bahasa yang sederhana ya, yang justru lebih hati-hati di dalam beragama. Artinya lebih menjaga syariat daripada orang tidak bertasawuf. Tasawuf itu kan identik dengan wali. Prinsipnya wali itu tarku ma la ba'sa bihi khaufan al ba'sa bihi. Jadi sesuatu yang mubah saja itu ditinggalkan kalau bisa. Khawatir sesuatu mubah itu bisa menjadi pemicu hal-hal yang dilarang. Jangankan yang dilarang, yang boleh saja itu ditinggalkan. Tarkul makruhat, bahkan al-mubahah pun ditinggalkan karena khawatir. Jadi tasawuf itu kan bersih. Nah, cirinya gampang sebetulnya. Bagaimana kita mencirikan orang-orang yang mengaku tasawuf itu? Bagaimana mencirikannya? Ada yang misalnya dikait-kaitkan dengan kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir. Nabi Khidir kan perintahnya itu melanggar syariat sebetulnya, membunuh, merusak, membolongi pesawat, membolongi perahu dan sebagainya. Itu kan bertentangan dengan syariat. Tetapi Nabi Musa kan harus tunduk mau tidak mau. Artinya tasawuf itu di atas syariat karena mengerti hakikat, kan begitu bahasanya. Tetapi bagaimanapun ketika Nabi Musa itu menunjukkan penolakan, itu berarti syariat masih punya supremasi. Walaupun keadaan-keadaan tertentu ya, mungkin lain ceritanya. Namun ada yang perlu dicatat, sepanjang Anda menyimak kisahnya Nabi Khidir itu, tidak ada satupun praktik yang dilakukan oleh Nabi Khidir itu yang untuk pemenuhan kebutuhan dirinya. Ini yang paling penting untuk dicatat, untuk pemenuhan kebutuhan hawa nafsunya. Jadi misalnya ada guru toriko atau mursyid yang ajarannya mungkin tidak pernah kamu dengar, bahkan mungkin kamu anggap melanggar syariat. Ya, kalau kamu tidak paham syariat, setidaknya dilihat dulu kira-kira orientasi dari ajaran itu apa. Kalau misalnya, kalau sudah mencapai makom mursyid sama perempuan bebas. Saya sudah Walid, Dewi, Walid inginkan Dewi. Itu untuk apa kira-kira? Memenuhi hasrat seksualnya. Tasawuf itu lawannya pemenuhan kepada hawa nafsu. Kalau untuk memenuhi hawa nafsu, jelas itu tasawuf bejat. Artinya tasawuf sedang disalahartikan. Atau tasawuf misalnya ngajarin orang, siapapun mau miskin mau kaya, nyumbang kepada dirinya. Ngasih uang, ngasih mobil, ngasih tanah. Pokoknya kalau walidnya minta harus dikasih. Itu tasawuf bodong. Kenapa? Karena ahli tasawuf itu orang yang sangat menjaga hawa nafsunya, menjaga dirinya untuk tidak terlalu konsumtif ya, tidak terlalu banyak memperoleh kenikmatan. Tapi kalau orientasi langkah hidupnya itu apapun namanya sudah ke situ, termasuk minta dihormati, dicium kakinya, itu sudah tasawuf palsu ya. Nggak usah jauh-jauh, nggak usah kamu bicara hukum mencium kaki lah. Mencium kaki itu boleh, tapi misalnya ada guru, kamu harus cium kaki saya, itu kan ingin dimuliakan, cinta kepada kemuliaan, hubul jah. Itu pemenuhan nafsu. Jadi gampang sekali sebetulnya. Asal kamu ketemu dengan kiai lah, siapapun lah, ulama atau apapun lah itu, kalau dia mengemas satu ajaran, di mana ajarannya itu nampak sekali untuk memenuhi hasratnya, baik hasrat duniawi, pengen banyak duit, pengen jadi orang kaya, atau hasrat seksual,
pengen main dengan banyak perempuan, atau hasrat kekuasaan, hasrat berkuasa, hasrat menjadi raja gitu, dihormati semua orang. Itu udah bullshit itu. Nggak pernah ada. Ya kamu kalau mau berkaca kepada Nabi Khidir pun, mana ada praktik Nabi Khidir yang untuk memenuhi hasrat dirinya? Membunuh anak kecil, apa keuntungannya membunuh? Membolongi perahu, apa? Jadi kalau kita nggak usah terlalu cerdas lah untuk masalah ini. Asal kamu melihat tokoh-tokoh yang ajarannya untuk dirinya gitu. Apalagi berkaitan dengan uang itu, sudah. Walaupun ada satu sisi yang paling menarik dari film Walid ini, yang mungkin orang tidak terfikir bahwasanya sebetulnya nggak hanya masalah tasawuf. Tapi asal ada orang memanfaatkan agama untuk memenuhi nafsunya, itu sudah kemiripan. Ada orang belajar biar viral, biar terkenal, biar diundang, biar kaya, itu sama sebetulnya. Samanya di mana? Dia jual agama untuk kebutuhan materi. Apalagi sampai menjilat penguasa misalnya, apalagi sampai menjual hukum misalnya, apalagi sampai membela yang batil misalnya, apalagi sampai dia menipu banyak orang dengan menggunakan kepiawaiannya, ya. Yuharifunal kalimaan mawadihi, sampai-sampai dia bolak-balikan teks-teks Al-Quran, dia bolak-balikan informasi-informasi ilmu, orientasinya untuk memenuhi kebutuhan dirinya. Itu sama dengan Walid sebetulnya. Apa samanya? Nipu orang, berkedok agama. Jadi itu justru yang paling saya tekankan dari pesan film Walid itu. Agama ini jangan dijadikan media untuk nipu, untuk ngelabui, untuk bodoh-bodohi orang demi kamu dapat keuntungan. Keuntungan baik itu material, apalagi biologis, seks, termasuk juga keuntungan kamu dihormati banyak orang. Kenapa? Karena orang belajar agama itu untuk bisa sempurna taat kepada Allah, untuk mengamalkan hukum-hukum syariat, untuk membersihkan hati. Kemudian mungkin sebagai closingnya, bahwa bertasawuf itu adalah tingkah laku para ulama. Imam Syafi'i itu adalah seorang ahli tasawuf, di samping juga jelas seorang faqih. Sehingga masyhur sekali ada sebuah adigium, man tafaqqaha walam yatasawwaf faqad tafassaqah, wa man tasawwafa wa lam yatafaqqah faqad tazandaqah. Walaupun bagian yang kedua ini lebih buruk. Nggak ngerti fikih, sok-sok tasawuf, nah itu bisa menyimpang. Kalau hanya mengerti fikih tapi anti dengan tasawuf, itu masih kurang lah ya, nggak perlu kita terjemahkan. Dan itu dipraktikkan oleh tingkah lakunya, maksimal dalam beribadah. Setiap hari hatam Quran 1 kali, kalau bulan puasa 2 kali. Imam Malik 40 tahun tidak pernah tidur malam. Imam Syafi'i sejak remaja itu tidak pernah makan sampai kenyang. Imam Ahmad itu setiap hari, setiap malam itu sholat 300 rakaat. Itu kan sudah lebih dari yang diwajibkan oleh syariat. Maksimal di dalam melaksanakan syariat itu adalah tasawuf yang sebenarnya. Tidak pernah ada ulama-ulama tasawuf itu ajarannya adalah untuk pemenuhan hasrat nafsunya. Bahkan kalau kita kaji bagaimana sufinya Imam Nawawi, bagaimana sufinya ulama-ulama itu, bagaimana tawaduknya mereka, bagaimana hati-hatinya mereka, tidak mau sembarangan makan. Jangankan yang halal, yang haram, yang syubhat saja, yang mereka agak ragu saja itu tinggalkan. Bahkan Imam Nawawi itu pernah dicopet oleh maling, kemudian dia kejar malingnya, bukan untuk diambil kembali, tapi untuk diakad. Malaktukahu kul qabiltu, aku serahkan barang itu kepadamu, jawab aku terima. Itu saking hati-hatinya bersyariat. Itu tasawuf seperti itu ya. Bukan Nak Dewi, Walid inginkan Nak Dewi, bukan itu brengsek itu ya. Allah tidak ada.